atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah rabbil alamin, kita masih bisa dapat berkumpul pada malam hari ini untuk mendengarkan paparan materi tentang persamaan persepsi usulan LKGB per Juli 2022. Karena ada banyak perubahan yang terjadi dari aturan yang sebelumnya sampai dengan kemarin per Juli 2022 itu ada peraturan baru dari Dikti. Sebelum kita mulai acara hari ini, pada malam hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar acara terlaksana dengan baik, dengan lancar, dan dapat kita serap segala ilmunya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Selanjutnya yaitu arahan serta pembukaan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia kepada Dr. Edmond Makarim, Eskom SH LLM. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Satu Bajika. Bapak Ibu yang kami hormati, kami banggakan, rekan senior, rekan sejawat. Pembukaan tadi sudah dilakukan pada saat jam 2 ya, setengah 2 ya. Jadi kalau pembukaan terlalu banyak nanti ada pembukaan 1, pembukaan 2 sampai 10. Nanti nambah. Ya. Jadi pembukaan sudah dilakukan, sekarang cuma tambahan arahan saja. Mohon maaf ini karena ada kesalahan teknis. Itu warnanya tidak full. Tapi biasa memang kalau yang komputer pakai jack yang lama RS232 dia memang suka ada pin yang belok. Kalau dia nggak lurus dia akan begitu. Tapi kalau misalnya ada HDMI-nya biasanya akan lebih bagus. Tapi kita masih bisa baca kan daripada kita terlambat memulai. Karena prinsipnya begini Pak, kalau kita boleh terlambat dalam memulai, tidak boleh terlambat dalam mengakhiri. Jadi akhirnya jam 8:30, tok 8:30, selesai nggak selesai, kumpulkan, kan gitu. Ya. Dan Bapak Ibu ada guru besar hari ini. Ada Putri, berikan tepuk tangan dong. Pasti ada bapak-bapak di belakang nih. Di belakang layarnya bisa ada bapak-bapak nih. Biasanya bikin ngongking dari tadi dia nih. Oke. Jadi Bapak Ibu ada satu hal yang penting untuk dicermati. Kita semua himpunannya dosen, mau yang namanya asisten sampai lektor kepala sampai guru besar, himpunannya namanya undang-undang guru dan dosen. Jadi kalau boleh dalam lubuk hati paling dalam, kerekatan kita itu dosen, bukan kenaikan kepangkatan kita. Karena genusnya kita, root family-nya kita dosen. Ada dosen yang berhasil diajukan jadi guru besar, ada dosen yang belum karena waktu, ya kan? Jadi insya Allah mudah-mudahan dari Bapak Ibu bisa dipercepat, kami percepat untuk jadi guru besar. Tapi menarik novel Menaskara. Artinya yang guru besar kan belum tentu ikut Lemhanas. Kalau misalnya ada bilang kayak Junet, Bapak belum tentu Lemhanas, saya udah ikut Lemhanas. Pakai bonggol biasanya. Hari ini alhamdulillah dia nggak pakai. Yang penting. Jadi apapun aspek yang kita perdalam, insya Allah akan memperbaiki kita sebagai dosen. Semoga semuanya lancar jalannya sehingga kita bisa lebih optimal lagi dalam menaikkan jumlah porsi SDM kita ya, karena itu menjadi KPI ya buat kita. Demikian lebih dan kurang saya mohon maaf, silakan dilanjutkan untuk persamaan persepsi setelah putusan MK ya. Baik, terima kasih. Saya berikan kembali. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Edmond Makarim Eskom SH LLM. Langsung saja tidak berlama-lama lagi, marilah kita perdengarkan materi persamaan persepsi usulan Lektor Kepala dan Guru Besar
Lingkungan Universitas Indonesia per Juli 2022 pada Bapak Agus Anang Eskom MTI, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Kami. Kami hormati Pak Dekan yang telah berkenan mengundang kami hingga terlaksananya acara ini, Wakil Dekan, para senior kami yang ada di sini, para dosen-dosen yang memang menjadi panutan dalam keseharian kami. Izinkan kami pada malam hari ini berbagi informasi kepada Bapak Ibu sekalian terkait mekanisme sistem PAK baru pasca gugatan MK yang kemarin. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa untuk kami sangat mengapresiasi acara hari ini dan terlihat sekali tadi antusias para dosen yang berkonsultasi dengan kami, dan kami yakin sangat banyak potensi yang bisa didapat dari tadi, dan mudah-mudahan tahun depan capaian untuk lektor kepala dan guru besar di Fakultas Hukum bisa lebih banyak lagi. Amin. Alhamdulillah, untuk Kokim FH itu untuk guru besar ada 2, kemudian LK juga ada 2, untuk GB on progress ada 1 yang tinggal SK jabatan, 1 sedang proses, 1 lagi mudah-mudahan untuk GB tercapai. LK sudah 1 penetapannya, 1 lagi on progress nanti sedang diusulkan. Mudah-mudahan tahun ini targetnya sudah tercapai semua. Selamat buat FH yang telah insyaallah tercapai. Baiklah, selanjutnya kami akan sampaikan, sebenarnya materinya ada 90 halaman, tapi saya wrap menjadi 30 halaman karena keterbatasan waktu. Yang pertama yang mungkin sebelum sampai di sini, sebenarnya di pasca MK itu yang dihapus adalah masalah masa kerja. Jadi masa kerja, syarat masa kerja untuk LK di bawah 8 tahun dan LKGB di antara 10 sampai 20 tahun dengan menambahkan karil yang jurnal bereputasi itu dihapus. Jadi sebenarnya yang dihapus adalah syarat ketika masa kerja kurang dari 8 tahun dan syarat masa kerja 10 sampai 20 tahun untuk LK dan GB. Dan itu tadi sudah saya hapuskan dari slide-nya karena sebenarnya itu sudah jarang diambil. Kemudian yang kedua, yang paling berubah adalah ini mekanisme sistem yang lama. Jadi terlihat bahwa usul dulu itu dilakukan secara manual oleh kita. Jadi kalau ada usulan, itu ketika ada usul kami input satu persatu. Yang sekarang, ternyata kami tidak bisa menginput data di dalam sistem kalau datanya itu belum ada di dalam Sinta. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian, perubahan yang paling mendasar dari aplikasi Dikti adalah semua harus ada di dalam Sinta kecuali yang dikecualikan. Jadi kalau kita lihat, kalau jurnal yang bereputasi biasanya akan masuk ke Scopus dan WOS, jurnal nasional itu akan masuk ke Garuda, sedangkan internasional itu biasanya yang tidak termasuk ke dalam ini akan masuk ke Google Scholar. Kemudian untuk haki dan buku bisa diinput manual ke dalam Sinta. Kemudian yang bisa diinput manual oleh kami hanya koran, majalah, sama menyunting atau menyaru. Jadi yang benar-benar kami bisa bantu untuk diinput hanya untuk koran, majalah. Sedangkan semuanya hanya ada di dalam Sinta, baik diinput manual atau disinkronisasi oleh dosennya. Nah ini penting sekali Bapak Ibu untuk mulai perhatian setelah memperhatikan sister, sekarang memperhatikan Sinta. Jadi disinkronisasi data-data karya ilmiahnya ke dalam. Oleh karena itu nanti dari Sinta baru kami tarik ke dalam sistem PAK Dikti. Jadi sistemnya terhubung seperti ini, termasuk data dari PD Diktinya akan ditarik melalui sistem PAK yang baru. Ini mekanisme yang sangat berubah menurut kami. Dari mekanisme yang input manual, kami tidak bisa menginput lagi kecuali datanya kami tarik dan kami edit. Jadi memang semuanya harus tersedia di dalam Sinta. Lalu apa yang berubah juga? Sebenarnya secara ekstrim, Dikti itu menghilangkan peer review secara ekstrim. Jadi sebenarnya bagi mereka yang penting diinput saja nilainya. Jadi tidak perlu lagi ada peer review kualitatif yang membutuhkan waktu yang sangat panjang. Jadi, namun kesepakatan dari Dewan Guru Besar dengan SA itu tetap dilakukan peer review dengan mempertimbangkan kesederhanaan, yaitu fokus ke kuantitatif, jadi tidak lagi kualitatif. Kualitatifnya cukup dinilai pada 3 aspek: relevansi, kesesuaian, dan kepastian. Formatnya sudah ada, nanti akan kami share dalam waktu dekat.
Dan di SOP itu dinyatakan bahwa tim peer review itu paling lama 2 minggu menilai. Jadi harus segera dikembalikan ke dosen yang minta peer review. Kalau lebih dari itu, maka bisa digantikan ke peer review yang lain. Jadi untuk mempercepat proses, karena Dikti sendiri tidak mewajibkan lagi peer review masuk ke dalam sistem PAK. Kalau dulu harus diupload. Jadi kalau sekarang di UI masih. UI kemarin untuk menjamin dan sesuai dengan amanat Permendiknas bahwa nomor 17 tahun 2020 bahwa salah satu kewajiban karya ilmiah itu dapat dinilai tidak terjadi pelanggaran akademik, maka harus dilakukan peer review. Jadi sebenarnya pertimbangan tetap dilakukan peer review itu adalah karena melakukan salah satu amanat di Permendiknas 17 tahun 2020. Jadi itulah kemudian, tapi fokusnya tadi dengan SOP yang baru, fokus ke kuantitatif, kemudian penilaiannya sederhana untuk kualitatif pada 3 aspek ini saja, tidak melebar kemana-mana. Itu yang pertama. Pertanyaan tadi dikatakan seberapa minggu? 2 minggu. Kalau 2 minggu tidak, ya bisa diganti. Oh diganti, bukan dianggap memberikan penilaian. Bukan, digantikan ke penilaian yang lain. Jadi kemarin masih nambah lagi dong waktu. Memberikan cari yang alternatif yang kira-kira bisa diberikan waktu yang lebih pendek itu. Jadi dicari peer review yang memungkinkan bisa dipastikan bisa memberikan nilai lebih cepat gitu. Berarti ada kemungkinan yang kedua nggak tercapai, nambah lagi, ganti lagi yang ketiga. Ya mungkin itu yang perlu disampaikan ke para dosen bahwa pemahamannya harus sama, bahwa di FH itu bisa diberikan penilaian fokus ke kuantitatif. Jadi kualitatif itu sudah tidak menjadi bagian yang diperhatikan oleh Dikti. Karena kalau dulu kan tolakan, misalnya mohon maaf Bu Pebi ya, saya ambil case. Itu tolakannya karena dianggap penilaian kualitatifnya tidak terlalu panjang. Nah kalau sekarang itu kan tidak pernah ada yang kita unggah ke dalam sistem. Jadi peer itu tidak akan pernah melihat hasil dari kualitatif tersebut. Yang dia lihat adalah nilai saja. Apakah nilainya itu sesuai dengan kaidah. Misalkan kalau misalnya jurnal internasional berkotasi yang maksimal 40, tidak mungkin dinilai misalnya 42. Itu yang diperhatikan. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah karir harus ada di Sinta kecuali majalah dan koran, dan kalau bisa kalau jurnal berputasi masuk ke dalam indeks Scopus atau WOS. Kalau nasional itu ada di Garuda, kalau internasional bisa di kategori Scopus. Nah yang paling berubah juga di sini kita lihat bahwa PTN itu untuk rektor kepala itu bisa memilih satu orang saja. Jadi kalau kita lihat rektor kepala ini jadi sangat mudah. Jadi kalau UI punya tim penilai internal, saat ini tim penilai internal kita baru 1 orang, Prof Heru di bidang MIPA. Ketika kita bisa menunjuk 1 orang, maka satu penilaian itu akan menjadikan LK. Jadi kalau dulu kita tidak pernah tahu kita dinilai oleh siapa dan berapa lama akan dinilai, apakah itu 2 atau 3 orang atau tim, lalu kemudian akan ada tolakan. Kalau sekarang paling kita maunya siapa LK ini dinilai. Kita punya daftar sekarang jumlahnya 183 orang. Kalau hukum itu saat ini se-Indonesia Raya ini ada 5 yang bisa kita pilih. Kita tinggal pilih nama orang tersebut, maka dia langsung menentukan penilaian iya atau tidak. Kalau iya, maka langsung jadi EK-nya. Beda dengan GB. Kalau GB 2 tahap. 1 tahap ditentukan oleh UI. UI mencari dari 189 orang itu siapa penilai pertama dari versi UI. Setelah itu Dikti akan menentukan penilaian yang kedua. Maka itu proses yang terbaru. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, kalau saja kita punya tim penilai internal yang ada lebih banyak, kemarin kita dapat 7 orang yang diundang oleh Dikti untuk menambah, bukan 1 orang. Itu dari hukum ada 1 orang yang diikutkan, Prof Hikmanto. Cuman memang dapat kabar tadi pagi beliau berhalangan hadir. Jadi tentu saja ini untuk apa? Untuk penilaian secara internal, jadi bisa kita optimalkan di tahun berikutnya gitu. Jadi mudah-mudahan tahun depan dari bidang ilmu hukum ada tim penilai internal dari UI juga untuk jabatan lektor kepala
itu tanda kutip bisa diamankan untuk proses penilaiannya. Nah, ini LK yang saat ini Bapak Ibu seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi dosen usul, lalu kemudian di sini terlihat bahwa ada kita memilih tim penilai nasional, bisa dari UI, bisa di luar UI. Jadi kalau ada di dalam UI ada, kita pilih saja. Tapi kalau nggak ada di luar UI, kita akan kontak. Jadi kemarin misalkan saya untuk Fakultas Teknik, karena belum ada dari UI, kita hubungin dari Lampung Mangkurat, tolong nilai dosen ini gitu ya. Nah, ini 1 kali penilaian saja. Sedangkan kalau GB, kalau kita lihat di sini UI menilai yang pertama, kita pilih dulu 1 orang baik dari UI maupun dari luar, tapi karena UI belum ada penilainya jadi tetap memilih dari luar, tapi pilihan kita. Yang kedua adalah dikti yang menentukan. Jadi dia menjaga fairness, ini pilihan preference UI, ini preference dari dikti. Nah, kalau kita lihat nanti setelah prosesnya setelah diusul, ini UI memilih, ini GB ini kalau LK1, kalau dikti 2. Nah, bagaimana kalau terjadi dispute antara penilai 1 dengan penilai 2, yang ini GB? Ini iya, atau iya, tidak, atau iya, tidak, ini bagaimana mekanismenya? Maka ini matriks yang telah dibentuk oleh dikti apabila ada perbedaan pendapat antara satu penilai dengan penilai yang lain. Bagaimana tampilan sistemnya yang baru? Kita lihat di sini, kami tidak bisa menginput data kecuali mengambil data dari Sinta. Jadi memang kalau data Sinta Bapak Ibu belum ada, itu tentu kami nggak bisa klaim walaupun sudah usul, nilai sudah cukup segala macam. Kalau datanya tidak ada di dalam Sinta, nggak bisa diinput ke dalam sistem PAK. Makanya besok tim SDM telah mengundang bidang 3 agar Sinta para dosen aman dalam proses penginputan data. Bagaimana sekarang? Sekarang lebih jelas SOP dikti menurut kami jauh lebih baik. Jadi setiap bulan tuh pasti ada 2 kali penilaian. Jadi kalau kami usulkan sekarang, maka penilaiannya kalau nggak di awal bulan, di akhir bulan. Dan hasilnya akan keluar paling lama 10 hari ya, atau 8 hari sudah keluar dari setelah dilakukan penilaian. Jadi sangat pasti sebenarnya hasilnya dengan mekanisme SOP yang baru dari dikti. Nah, kalau tim PAK nasional, ini jumlahnya kita lihat bahwa dari hukum ini cuma ada 5. Kemudian untuk bidang MIPA ada 41 orang. Jadi cuma 5 orang saat ini. Mudah-mudahan kemarin ada bertambah se-Indonesia itu tim penilai lagi dari se-Indonesia itu ada 100 juga, 150. Dan salah satunya dari hukum dari ada 1 orang, tapi memang nggak tahu apakah nanti lulus atau tidak dari BIMTEK karena beliau tidak hadir. Kita akan lihat keputusannya nanti. Baik, kami sedikit mereminder soal kenaikan pangkat Bapak Ibu sekalian. Jadi kenaikan pangkat itu ada 3 jenis, ada reguler, ada loncat, sama naik pangkat yang sama. Bedanya apa? Ini kalau naik pangkat, naik jabatan yang reguler dari asisten ahli ke lektor, dari lektor ke lektor kepala, dari lektor kepala ke guru besar. Ini step yang normal ya. Artinya tidak ada lompatan atau satu tahap saja. Kita lihat, kalau seseorang dari lektor ya normal ke lektor kepala, maka syaratnya itu dia harus ada, kalau dia S2, ada minimal jurnal internasional sebagai penulis pertama. Namun kalau dia S3, cukup yang nasional terakreditasi Sinta, sebaiknya Sinta 1, Sinta 2. Jadi kalau Bapak Ibu dari lektor pengen ke lektor kepala, sebenarnya harus ada memenuhi syarat dulu. Mau kalau dia S2 harus ada internasional sebagai penulis pertama. Kalau dia S3 minimal terakreditasi dikti sebaiknya Sinta 1, 2. Kalau dari lektor kepala ke guru besar minimal 1 jurnal internasional bereputasi. 1 saja sebagai penulis pertama. Jadi harus syaratnya terpenuhi. Apa itu jurnal bereputasi? Yaitu apabila SJR-nya di atas 0,1 atau WOS-nya di atas 0,05. Namun di sini ada catatan, tidak boleh jurnal nasional itu melebihi 25%. Jadi kadang-kadang dosen itu mengusulkan karena terlalu banyak jurnal nasional, ini jurnal nasionalnya melebihi 25% dari kebutuhan. Nah, ini perlu diperhatikan agar jurnal nasionalnya tidak sangat banyak untuk usulan reguler. Kemudian kalau lompat, bisa jadi dari asisten ahli ke lektor kepala
atau lektor ke profesor, ini juga dimungkinkan. Jadi kalau dia lektor ke guru besar, itu harus ada 4 JIP. Harus ada 4 JIP. Dan duanya itu kalau untuk sosial itu 0,4. Karena kalau JIP kan 0,1. Tapi kalau di minimal duanya 0,4. Jadi 2 artikelnya dari 4 ini duanya 0,4 kalau dia Scopus. Jadi lebih tinggi. Kalau dia misalkan di ke lektor kepala, minimal 2 jurnal JIP-nya, satunya 0,4. Jadi ini 0,1 berapa, ini 0,4. Ini kalau mau ke lektor kepala yang lompat. Jadi monggo nanti pilihannya mau lompat atau reguler. Kalau dia pindah jabatan yang sama dari 400 ke 550 atau 400 ke 700 atau 850 ke 1050 atau 50 ke 700, maka syaratnya lebih sederhana. Kalau dia lektor kepala, itu cukup minimal jurnal nasional, tidak perlu terakreditasi, sangat mudah karena dalam pangkat yang sama. Kemudian kalau GB itu minimal Sinta 1-2. Tapi di sini disebutkan tidak perlu, tidak dibatasi 25% untuk jurnal nasional. Dan di sini walaupun ini tidak lazim, itu boleh penulis pertama atau penulis korespondensi atau karena disebut dengan penulis utama. Tapi kami menyarankan tetap harus sebaiknya pakai penulis pertama. Walaupun di ketentuannya itu disebutkan penulis utama, tidak harus penulis pertama. Nah, bagaimana proporsinya? Ingat saja kalau lektor kepala itu 40%, kalau profesor 45%. Jadi tinggal permainan selisih saja. Kalau Bapak Ibu ingin menghitung tadi waktu simulasi oleh teman-teman, contoh kami berikan cara hitungnya, misalkan dari 500 ke 850, maka 850 dikurangi 500 dikurangi 50. Kalau misalkan ada S3 yang belum pernah dihitung. Tapi kalau misalnya nggak ada S3 yang pernah dihitung, jadi dikurangi 0. Jadi totalnya adalah 300 AK. Karena guru besar pengalinya 45%, maka kebutuhan minimalnya adalah 135 di bidang penelitian. Dan di sini disyaratkan minimal ada 1 JIP ya sebagai penulis pertama karena ke guru besar. Kemudian, nah ini saran dari GB UI, minimal cadangan ada 30% ya. Jadi nanti 30% dikalikan dengan 135, yaitu tambahan 40 kum lagi. Jadi kalau kita tambah maka untuk amannya sekitar 175,5 untuk dari 500 ke GB 850. Ini kalau tadi ada kelebihan belum pernah dihitung S3-nya. Ini cara menghitung Bapak Ibu sekalian apabila misalkan pengen menghitung kira-kira saya butuh berapa di bidang penelitian. Bagaimana cara karir syarat khusus? Pertama, harus penulis pertama kecuali yang Java. Kemudian tidak terkategori cancel, discontinue sama predator. Ini penting Bapak Ibu. Kami kemarin dari VIA, dari FIB, terutama rumpun sosial dan humaniora, itu kami mendapati banyak sekali karya-karya yang dulunya belum bellis, ya, belum cancel, discontinue atau predator, sekarang sudah terkategori ini. Dan ini jadi masalah. Jadi mohon nanti sebelum mengusulkan dicek lagi apakah publishernya atau jurnalnya masuk ke predator. Karena ini tidak bisa dinilai. Yang kemudian bukan bagian dari disertasi, belum pernah diprosidingkan atau diseminarkan, tidak terpublikasi saat tugas belajar, bukan suplemen, bukan spesial isu, kemudian temanya harus bersesuaian. Nah ini yang paling penting yang terbaru Bapak Ibu sekalian, bahwa korespondensi itu untuk yang karya syarat harus lengkap, mulai dari submit, review, accepted sampai dengan publish. Kemudian sesuai dengan kelompok. Lalu untuk karir yang dapat dinilai adalah 6 bulan dari TMT terakhir Bapak Ibu sekalian. Jadi misalkan TMT terakhirnya di PAK-nya 1 Januari 2022, maka karir yang mulai dapat dihitung itu adalah 1 Juni 2021. Jadi memang 6 bulan terakhir dari TMT terakhir. Namun dibatasi karirnya hanya yang ini, nasional terakreditasi, internasional dan yang bermutasi. Kemudian syarat tambahan untuk jadi GB, minimal harus ada hibah sebagai ketua, minimal salah satu harus ada hibah sebagai ketua dengan melampirkan surat SK atau surat SPK-nya dan laporan, atau sebagai reviewer di 2 jurnal yang berbeda, yang berputasi, lampirkan sertifikat, surat tugas dan bukti reviewer yang sudah publish.
Yang sering kelewat itu adalah tidak ada bukti dia melakukan reviewernya, atau menguji doktor minimal 3 doktor, ada surat tugas dan ada lembar pengesahannya, atau membimbing doktor minimal 1, ya ada lembar pengesahannya. Jadi tidak harus semuanya, minimal salah satu saja dipenuhi, maka ini cukup untuk syarat tambahan sebagai guru besar. Kemudian batas akhir usul ini juga sering terlambat beberapa dosen. Kadang-kadang ketika usianya sudah hampir 64 tahun baru usul, ini tidak bisa. Jadi kalau mau 1 tahun 6 bulan sebelum 64 tahun terakhir, ya. Jadi kami ulangi, 1 tahun 6 bulan sebelum usianya 64. Nah kalau sudah lewat ini, maka mekanismenya nanti harus lewat NIDK. Kalau NIDK pun harus 1 tahun 6 bulan sebelum NIDK-nya berakhir. Jadi ini mohon jadi perhatian dosen-dosen yang yang akan mengusulkan baik ke jabatan apapun, pastikan usianya 1 tahun 6 bulan sebelum 64, ya bukan sebelum 65, sebelum 64. Karena tidak bisa diisi di dalam aplikasi kalau sudah mencapai 64 tahun, langsung sistemnya mati, maaf sudah tidak bisa lagi diajukan. Kemudian kelengkapan untuk administrasi, SKP-nya harus oke, lampirkan juga disertasi. Kenapa? Karena kadang-kadang dilihat apakah karirnya ini bagian dari disertasi. Kemudian, nah ini yang paling penting Pak Dekan, Wakil Dekan. Jadi Dikti sekarang sangat memperhatikan dokumen formasi jabatan fungsional. Terakhir kami mengusulkan 7 usulan dari UI, semuanya ditolak karena tidak ada dokumen formasi jabatan fungsional yang sesuai dengan ketentuan. Nah kami sudah memberikan surat kepada para fakultas, kemudian diharapkan sudah bisa dikumpulkan pada minggu ini untuk kebutuhan rektor kepala dan guru besar yang ada di fakultas masing-masing. Nah kebetulan fakultas hukum masih kami tunggu Pak, dokumen kebutuhan berapa rektor yang dibutuhkan, berapa guru besar yang dibutuhkan pada setiap bidang studi yang ada di fakultas hukum yang direncanakan 5 tahunan. Nah ini kalau tidak ada, mohon maaf, semua usulan dari FH yang masuk ke kami tidak bisa kami submit karena ini dokumennya tidak ada. Hari Senin yang lalu sudah ada sosialisasi dari Propria, dari Direktur SDM ke semua wakil dekan untuk menyiapkan ini segera dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena ini jadi hambatan kami, karena dokumen formasi ini sesuai dengan amanat peraturan bahwa setiap usulan kenaikan jabatan itu harus ada kebutuhan untuk kenaikan jabatan rektor kepala dan guru besar. Nah kami mengingatkan, mudah-mudahan minggu ini peta jalan. Betul, peta jalan, peta jabatan, kebutuhan pada setiap bidang studi itu, kepakarannya itu dibutuhkan berapa banyak untuk rektor kepala dan guru besar. Nanti kami tunjukkan contohnya. Kemudian untuk proceeding, pastikan menampilkan unjuk kerja, yaitu sertifikat seminarnya ya. Jadi pastikan kalau misalnya ada proceeding atau seminar, ada sertifikat atau surat keterangan bahwa tidak diterbitkan atau segala macam. Kemudian untuk ethical approval sekarang juga menjadi isu, terutama yang terkait dengan melibatkan makhluk hidup. Jadi setiap ada kegiatan yang melakukan penelitian yang terkait dengan makhluk hidup, itu harus melekatkan dengan ethical approval. Jadi tolakan yang terbaru ini, satu korespondensi, yang kedua terkait dengan ethical approval. Sedangkan karir saat tubel itu hanya bisa diakui sebagai hanya jurnal nasional terakreditasi, internasional dan jurnal berputasi, tidak bisa dijadikan syarat dan harus ada keterbaruan dari disertasinya. Kepatutan untuk yang reguler dan non-cap, jurnal maksimalnya hanya boleh 25%. Kemudian untuk koran atau majalah yang populer maksimal 5%, tidak boleh banyak-banyak. Untuk haki, untuk karya jenis ini, itu 1 karya per semester. Untuk buku 1 tahun, 1 per tahun untuk setiap jenisnya. Jadi nanti jangan fokus membuat chapter terus-menerus, karena nanti yang dihitung hanya 1 per tahun. Proceeding ini maksimal 2 tahun pada konferen yang sama. Jadi kalau presiden yang menghasilkan dalam satu proceeding yang banyak, ini juga yang akan dihitung hanya cuma 2. Ini untuk menilai proporsional. Kalau penulis tunggal, dia akan dapat nilai 100%. Misalkan GIB itu kan ada 40 hukum, maka dia dapat 40. Kalau dia penulis, 2 penulis, kalau dia sebagai koresponden maka 60-40.
Kemudian kalau dia korespondennya di kedua, maka pembagiannya adalah 50-50. Kalau lebih dari 2 penulis, yaitu penulis pertama 60-40 dibagi dengan jumlah yang tersisa. Kemudian kalau dia penulisnya di sini koresponden 40, dan 20. Kemudian penentuan karya ilmiah. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Penilai itu mencari nilai terendah. Jadi kalau kita perhatikan misal, jika suatu jurnal discontinue pada saat diajukan, maka jenis karya ilmiahnya berubah, bukan lagi JIP. Walaupun dulu dia belum, waktu itu dia sebenarnya belum discontinue pada waktu publish. Tapi pada saat kita ajukan tiba-tiba dia jadi discontinue, maka nilainya langsung turun. Jadi jurnal internasional. Jadi tidak bisa diakui pada saat publish. Dia turun nilainya. Sebaliknya, kalau sekarang waktu dia diajukan itu belum jadi JIP, tapi waktu diajukan menjadi JIP, maka tetap pada waktu yang dulu. Oh iya benar, ini kita juga pertanyakan, tapi katanya memang kami menilai yang terendahnya gitu. Jadi menurut dia, maka jurnal yang publish itu hanya sesuai pada saat diajukan. Harus pada asas yang menguntungkan. Tadi yang sekarang Ini kami melanjutkan sosialisasi yang ada di Dikti. Kami bisa share ulang sosialisasi dari Dikti ya, bisa kami sampaikan lagi ke panitia bahwa mereka cara menilai di pusat itu seperti itu. Menjelaskan mereka loh. Betul ya. Nah, itu ada permennya bagaimana? Tidak, ini cara mereka menilai Pak. Nggak ada permennya nggak? Tidak Pak. Berdasarkan permen apa bukan? Bukan. Cara mereka menilai, karena menilai itu kan cara mereka menilai suatu karya ilmiah. Mereka kesepahaman tim menilai di atas sana, mereka berpikir begini, mungkin asasnya begini. Kalau seseorang itu turun, kata dia maka secara 5 tahun itu sebenarnya jurnalnya sudah buruk. Jadi walaupun diakui sekarang itu, maka dia akan menilai yang rendah, karena dia persibnya bahwa selama beberapa tahun itu sudah akan mengalami declining. Jadi sudut pandangnya itu adalah maka tidak bisa diakui kalau kemudian dia sudah mulai declining. Jadi kalau mulai naik beda dong. Kenapa? Kalau dia mulai naik kan berarti meningkat. Kalau dia mulai naik, maka pada saat itu menurut dia yang dinilai, bukan pada waktu mulai. Saya paham Pak. Kami menyampaikan apa yang disampaikan. Sesuai sama asas pemerintahan yang baik itu. Siapa? Siap. santai-santai biasa Mas. Ini kalau jurnal nasional tadi sama seperti hampir sama dengan JIP, yaitu dinilai pada saat dia terbit. Nah ini contoh peer review yang ada di yang terbaru. Jadi nanti nilainya itu cuma 3 aspek saja. Aspek relevansi, kesesuaian, sama indikasi plagiarisme. Jadi tidak ada lagi yang penilaian yang sangat banyak ya, kualitatif yang sangat banyak. Yang namanya asas itu selalu menguntungkan yang dinilai. Asasnya begitu. Itu juga nggak ada patokannya. Kita nilai. Kalau ada patoknya nanti kita ketahuan batasnya. Kalau Junet yang gugat kan kita dukung lah. Kalau Junet yang gugat ya begitu. Biarin aja Junet yang gugat. Dari via ada ya. Dari via yang udah Kasih kuasa. kasih kuasa. Nggak usah sih, bisa losot aja lah. Jangan. Kan hak warga negara. Udah boleh sekarang. Terus betul. Nah ini untuk dokumen informasi jabatan. Nggak ada. Satu, mencari komputer 1. Ini komputer 1 lagi dipakai. Mungkin ada di komputer 2. Jadi kalau menurut kayak ini. Tuh kan komputer 2 ada kan? Gak percaya sih. Gue gak percaya lagi beneran. Pinggirannya Mas Cecep coba nih. Oke. Peta jabatan tadi ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, kami mohon dengan sangat untuk Fakultas Hukum ini segera menyediakan dokumen informasi jabatan. Jadi untuk usulan-usulan baru per 1 Juli ini akan diperhatikan apakah misalkan kami contoh dari fakultas saya sendiri, Fakultas Ilmu Komputer, itu misalkan apakah ada kebutuhan untuk lektor kepala atau guru besar, misalnya untuk guru besar di e-government itu seberapa banyak. Lalu yang tersedia saat ini ada berapa banyak, berarti kurangnya berapa.
maka ketika ini sesuai dengan bidang ilmu, maka bisa diangkat menjadi guru besar atau lektor kepala. Kalau ini tidak tersedia bidang ilmu dan kebutuhan ini, maka dosen tersebut tidak akan pernah bisa diangkat melalui dikti. Silakan. Itu didasarkan prodi atau karena apa? Nah, kalau mereka menyebutkannya keilmuan utama. Jadi kalau kami analisis itu lebih ke kepakaran. Cuman hati-hatinya begini, kalau terlalu dalam, dia akan repot nanti masuk ke triangle. Triangle itu kan cara tim penilai-menilai itu satu dilihat dari disertasi, penugasan, dan karya ilmiah. Kalau terlalu dalam nanti nggak bisa lebar. Akibatnya nanti dianggap tidak sesuai dengan disertasi, tidak sesuai dengan penugasan. Tapi kalau terlalu umum, nanti terlalu banyak guru besar yang umum, misalnya di sistem informasi. Nah, sepanjang memang dosen itu fokus pada bidang studi atau hal-hal yang memang terkait dengan kepakarannya dan biasa dia melakukan itu, maka di set untuk kebutuhan itu. Nah, mudah-mudahan ini tidak terlalu lama dibuat. Kalaupun nanti harus ada revisi, menurut kami itu bisa dilakukan. Yang penting data ini tersedia terlebih dahulu. Begitu Bapak Ibu sekalian, saya kembalikan dulu ke MC. Oh, silakan Bu, maaf. Kalau misalnya itu kan ada angkanya ya. Ya, betul. Nah, kalau misalnya ternyata angkanya ditulis 4 gitu ya. Ya. Tapi ternyata di tahun itu bisa masuk 6. Berarti yang 2 nggak bakal dianggap. Ya, ini kan kebutuhannya kan 5 tahunan ya Bu. Jadi nanti benar-benar disusun. Cara menyusunnya itu adalah berapa orang yang akan naik di dalam waktu 5 tahun ke depan. Makanya perlu dirancang kira-kira di Fakultas Hukum berapa yang akan jadi lektor kepala dan berapa orang yang jadi guru besar. Nah, itu kemudian kehati-hatian penyelam menyusun ini menentukan nanti seseorang itu memang masih kurang atau sudah tidak kurang lagi di lektor kepala dan guru besar. Jadi memang yang penting tersedia bidang studi atau kepakarannya, lalu ketersediaan ini diatur dengan baik untuk 5 tahun. Bisa direvisi? Bisa direvisi. Itu untuk bidang studi atau program studi sih? Kalau dari pengalaman melihat beberapa contoh ini, kalau ini di Pasilkom ya Pak. Ini bidang ini kami pakai di program studi, lalu kepakarannya di sini. Ini kepakaran bisa kadang-kadang ini electronic hold, kemudian rekayasa program perangkat lunak. Karena kalau program studi kan di sini. Nah, cuman kalau di beberapa contoh yang lain di Fakultas Teknik itu memang dia ada yang bergerak dari departemen kemudian turun langsung ke macam-macam kepakaran para dosennya. Jadi memang kekhasan pada setiap fakultas itu tergantung. Kalau misalkan di Fakultas Hukum itu lebih berat ke bidang studi, ya monggo. Yang jelas yang dilihat keilmuan, pengembangan keilmuan untuk 5 tahun ke depan, keilmuan utama itu seperti apa, antara yang atas sampai yang kesaknya. Jadi mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan ini nggak terlalu lama kami terima di minggu ini, karena usulan akan terhambat semua. Tidak ada yang bisa kami usulkan dari Fakultas Hukum kalau belum tersedia data ini. Begitu Bapak Ibu sekalian. Terhambat berarti ada 2. Ada ham sama bebat. Siap. Enak banget. Dan kikil juga Pak. Ini sebelumnya memang belum pernah ada, baru yang di Juli 2020. Betul, dari Juli, mulai dari Juli. Untuk yang baru, kalau yang revisi enggak. Kalau yang kemarin misalnya kasus Putri Hayati, kemudian yang lain itu sementara masih belum dipermasalahkan. Tapi kalau yang baru itu saya harus punya ini. Tapi kalau yang ini untuk yang naik jabatan ya Pak. Kalau yang tadi untuk jabatan yang sama, misalkan dari lektor 400 ke 550 itu nggak perlu. Ini hanya untuk yang naik jabatan atau lompat jabatan. Demikian dari saya, mudah-mudahan cukup membangkitkan kegairahan malam ini. Beberapa informasi Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya untuk sesi tanya-tanya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Agus Anang atas paparannya. Semoga Bapak Ibu sekalian dapat gambaran ya apa yang akan dilakukan untuk persiapan kenaikan jabatannya. Mungkin apabila ada yang ingin memberikan pertanyaan, ada yang ingin bertanya? Saya nggak tanya sih Mas. Oh iya. Cuma refleksi aja. Karena refleksi tergantung mau kaki atau tangan. Gimana Pak? Nah tadi kan saya kan pas kita wawancara kan, wawancara itu kan ditanya ya,
masing-masing kita ditanya gimana kondisi sekarang, lalu proyeksinya akan meningkat satu persatu atau akan lompat gitu. Lalu tadi teman-teman yang wawancara membuat catatan. Berarti harus Jangan dari catatan itu udah bisa jadi tuh yang buat analisis jabatan yang tadi Pak Anang sampaikan tuh. Ya. Bisa jadi bahan dong harusnya, iya kan? Sebentar. Jadi memang kalau di UI itu renstranya Pak ya, sebenarnya dalam sampai 2024 itu harus butuh rektor kepala dan guru besar itu sebanyak 400. Kemudian diturunkan kokinnya kepada setiap fakultas per tahunnya, masing-masing itu tiap fakultas punya target masing-masing. Misalkan kalau di FH itu untuk tahun ini 2 GB, 2 LK. Nah kemudian, tapi itu kan target minimal. Nah untuk target yang bisa dikembangkan oleh, dan kebutuhan, itu kan target yang terkait token. Tapi kalau kemudian FH merasa kebutuhan dari analisis yang tadi mungkin kita sharing, itu jadi bahan juga. Jadi bahan untuk kira-kira guru besar nanti seberapa banyak yang dimungkinkan, karena kebutuhannya itu nggak dilihat dari yang di sini saja. Misalkan, kalau kita butuh akreditasi unggul misalkan, kita butuh berapa rektor kepala, kita butuh berapa guru besar. Yang kedua, yang tidak bisa dilihat dari sini misalkan, kalau kita akan ada yang pensiun beberapa tahun ke depan, ketika akan pensiun berarti ada kebutuhan untuk orang, walaupun dia belum ada yang ready, tapi tetap butuh data tersebut. Kira-kira gitu Pak. Jadi aspeknya maksudnya gini, tadi kan Pak Anang kan sampaikan tabel ya? Ya betul. Tabel yang analisis jabatan tadi. Betul Pak. Untuk 5 tahun ke depan. Ya. Nah ini jadi kan tadi Pak Anang kalau bisa within this week lah jadi. Ya, kadang ya sudah kan? Nah, dari saya cuma kasih hints aja. Siapa? Berarti within this week itu sebenarnya bisa jadi kalau misalnya hasil pertemuan kita pada hari ini tadi, yang wawancara tadi, itu lalu kemudian di-compile, Ya. dan itu dibuat seperti tabel tadi, berarti bisa selesai sebenarnya. Gitu loh maksud saya gitu. Itu bisa nggak dijadikan sebagai karena acuan? kami tidak tahu bidang ilmu yang tadi, Ya. itu agak repot. Kami kan cuma tahu bahwa Iya, maksudnya catatan itu nanti tinggal dilihat kan dari bidang studinya mana. Kan itu kan bisa based on bidang studi. bisa. Dari bidang studi itu nanti ada bidang kekhususan lagi yang lain. Tinggal kita mau menentukan nih, Betul. mau bidang studi atau kekhususan dari bidang studi tadi. misalnya lihat ada hukum lingkungan gitu, Betul, Pak. perundang-undangan, mau Betul. dibikin HAM-nya atau dibikin spesifik yang tadi. Betul. Nah dari itu kan udah di-scatter tuh, Betul. dari tadi yang datang ke sana, Betul, Pak. ya kan? Sekarang posisi angka kreditnya berapa? Ya. Ke depan kalau dia mau jadi ini, maka harus bagaimana? Nah di situ kan sudah bisa bikin rencana. Betul. Berarti within 5 years dari sekarang, ini berarti kita akan punya GB berapa, bisa diproyeksi sebenarnya. Gitu. Maksud saya, dalam melakukan analisis itu, hasil dari wawancara tadi sore itu bisa dipakai, benar nggak? Ya untuk jadi bahan salah satu bagian. Iya, saya cuma ngasih hints aja maksud saya. Siap. Ini nanti saya kasih usulan, wadik 2, ada SDM, maksudnya Iya. bahan itu dipakai lah. Setuju, sebagai Pak. analisis gitu. Terima kasih. Saya nggak nanya, saya cuma kasih Siap. betulkan saya kalau saya salah dari hints yang tadi. Karena kan tadi wawancara tuh apa yang dikumpulkan data-datanya. Nah, sebenarnya itu bisa dipakai buat analisis kebutuhan tentang jabatan tadi. Terima kasih banyak Pak. Jadi surat kami itu sudah kami sampaikan itu harus mengumpulkan di akhir Agustus Pak. Dan kami sudah melakukan reminder beberapa kali ke fakultas melalui SDM-nya. Lalu kemarin hari Senin kemarin Pak, kami sosialisasi ulang bahwa awal-awalnya belum ditolak-tolak sama Dikti Pak. Jadi kita masih bucing-bucingan Pak. Gara-gara ditolak semua usulan UI tidak lengkap seperti format yang tadi, maka Direktur SDM mengadakan acara pokoknya minggu lalu, karena Seninnya minggu lalu, agar segera hari Minggu ini sudah dikasih waktu 1 minggu ini bisa diselesaikan. Mekanisme catatan tadi, masukan dari Bapak juga penting untuk jadi bahan masukan agar ini juga bisa diselesaikan sesuai dengan kebutuhan rektor kepala dan guru besar yang ada di Fakultas Hukum. Terima kasih ya Pak masukannya. Terima kasih banyak Pak Kusalan. Ada lagi yang ingin? Oh, mana? Silakan. Ya, ini memang kalau saya melihat waktu itu ya, waktu kita mau narik SDM baru aja nggak semua bidang studi memplotkan. Iya. Sehingga akibatnya kita untuk memberikan dasar bahwa bidang studi ini butuh orang, itu aja kami nggak dapat support. Ya kan, terus begitu mau ditanyakan dari rektor kepala itu kan ada syarat sekolah,
selesai S2, S3, betul nggak? Rektor kepala berapa? Kan berputar bidang studi kan dia harus berputar ya, atau bidang studinya itu kadang juga kendala buat di kami. Ada orang yang sebenarnya proses tapi tidak menyelesaikan ada. Jadi itu juga akan menjadi kendala kalau misalnya tidak ada ukuran dalam waktu 5 tahun akan selesai misalnya. Itu juga menjadi kendala buat kita. Masih. Baik, makasih Pak. Mudah-mudahan sementara mungkin disusun dulu ya Pak yang sederhana. Kalaupun nanti harus ada revisi, kita bisa revisi untuk Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dekan sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk mendapatkan penambahan ilmu. Terima kasih Pak. Inisiatif SDM ini, inisiatif INA dan para staf. Dan SDM FOI, SDM UI. Terima kasih. Pertanyaan saya adalah tadi kembali ke, saya lupa slide beberapa yang menyatakan bahwa sebenarnya reviewer itu tidak wajib lagi, namun GB tetap menginginkan hal tersebut, seperti itu ya. kesepakatan antara SA, tim ad hoc dan SDM, Direktorat SDM diwakili WR4 waktu itu untuk menjamin kualitas, maka proses itu tetap diadakan namun disederhanakan. Gitu. Nah, pertanyaan saya adalah reviewer itu berdasarkan apa? Apakah ada SK-nya? Satu. Yang kedua, apakah ada hak dan kewajiban yang ditimpakan kepada reviewer tersebut? Pertama, reviewer itu mungkin dikoreksi di peraturan permen itu diatur bahwa untuk menanggulangi plagiarisme maka setiap karya dosen itu harus dinilai oleh minimal 2 orang. Itu diatur baik dengan jabatan dan pendidikan yang sama minimal. Itu diatur. Cuman Dikti itu kemarin melihat bahwa kalau seseorang itu pengen jadi peer review selalu dibuatkan SK oleh dekan. Jadi SK akan dari usulan dari prodi ke departemen, kalau yang pakai departemen, lalu nanti dekan akan menetapkan surat tugas atau surat keputusan bahwa yang bersangkutan melakukan reviewer terhadap dosen yang sedang mengajukan usulan itu. Nah, lalu kemudian dasar itulah yang kemudian penilaian peer review itu masuk untuk jadi bahan penilaian tim ad hoc di pusat. Problemnya, analisa dari negara melihat bahwa yang paling lama yang menghambat proses LKGB seseorang itu adalah peer review yang lama sekali karena wajib menuliskan bahasa kualitatif, dan kalau tidak kualitatifnya itu kurang sempurna itu akan ditolak atau tidak dinilai. Oleh karena itu sepasca MK ini maka di sistem aplikasinya itu tidak ada lagi unggahan peer review secara eksplisit. Di dalam tulisan tidak ada yang menyatakan bahwa peer review itu dihapuskan, tapi bahwa di dalam sistem tidak ada unggah lagi, hanya nilai. Dan ketika kami secara formal menanyakan ini kenapa tidak ada peer review lagi, apakah memang tidak perlu ada review? Ya memang tidak perlu, yang penting kami tahu ada estimasi nilai. Kan sudah tahu bahwa itu sudah di review di jurnal, sudah melalui proses macam-macam, sudah dilakukan itu, jadi buat apa lagi? Jadi memang mereka tidak mau state dalam bentuk tertulis, karena di amanat peraturan permen dinasnya tetap ada itu dilakukan. Nah, oleh karena itu di aplikasinya hanya memasukkan nilai saja. Misalnya kalau JIP kan maksimal 40 kalau misalnya penulis tunggal, kita bisa memasukkan nilai maksimal 40 atau misalnya 36 atau seberapa pun yang kemudian diusulkan oleh UI. Nah, jadi kalau ditanya tadi, apakah peer review itu ada surat tugas? Ada dari dekan. Dekan memberikan surat tugas atau surat keputusan bahwa yang bersangkutan melakukan reviewer terhadap dosen yang diusulkan atas usul dari kepala prodi. Itu yang biasa dilakukan saat ini. Sebentar, menyambung pertanyaan tadi. Prodi ya, kepala prodi ya. Kalau yang saya amati saat ini yang kami pahami karena yang saya pelajari, yang dari fakultas-fakultas yang sudah mengusulkan itu dari kepala prodi mengusulkan yang bukan antar departemen, lintas departemen ya. Karena ada sejarah juga. Iya. Misalnya bidang studi A ada review dari bidang studi B, itu malah diprotes. Iya. Ya kan? Kalau tadi dikatakan seharusnya peer review malah sebenarnya nggak ada, gitu kan? Terus ada, berarti sudah bagus dong. Kalau lintas bidang studi juga kalau mau kan nggak apa-apa ya. Iya. Kan nggak ada ketentuan baku bahwa misalnya gini,
metalurgi yang boleh jadi GB adalah reviewernya harus metalurgi. Syaratnya 3 Pak. Elektro nggak boleh menjadi review buat metalurgi. Kira-kira gimana? Syaratnya 3 Pak, saya lupa tadi satu. Satu harus pendidikannya minimal sama. Jadi kalau S3 dinilai sama S3. Oke. Jabatan harus sama. Kalau jabatan lektor minimal dia lektor juga, atau lektor kepala minimal lektor kepala ke atas. Yang ketiga, kesesuaian bidang ilmunya. Jadi tidak bisa peer review misalnya ahli agama menilai misalkan yang tadi ilmu komputer, harus sesuai dengan area bidang ilmunya disebutkan. Jadi kalau dia sesuai dengan area bidang ilmunya itu dimungkinkan, baik yang di dalam UI maupun dari eksternal UI. Misalkan dari fakultas ini suka ngambil dari ITB misalnya, itu tidak masalah. Itu Pak. Berarti satu bidang ilmu. Satu bidang ilmu. Kalau satu fakultas itu representasi satu bidang ilmu aja boleh kan? Nah itu definisi Pak ya, yang dibuat itu saya itu kewenangan fakultas. Kalaupun itu tidak diunggah Pak. Tidak diunggah ke dalam sistem. Yang hanya melihat peer review itu nanti tim ad hoc dia akan melihat begini, kalau suatu peer review 1 dengan peer review 2 nilainya sangat bertentangan, misalkan satu nilainya 5, satunya 100, maka peer review akan menyatakan penilaian ini ditolak, harus ditambah dengan peer review ketiga supaya dia adil dalam melakukan penilaian. Problemnya kan tadi harus SKD kan? Iya, harus SKD kan yang saat ini, karena kadang-kadang peer ad hoc itu akan minta mana SKD kan peer review-nya, mana CP peer review-nya. Kadang-kadang itu diminta jadi syarat-syarat administrasi di tim ad hoc. Baik, terima kasih. Karena SKD kan dari dekannya kan dari dalam mangkuk panas jika lintas bidang studi ternyata tidak disetujui. Padahal fakultas hukum itu cuma satu bidang studinya ilmu hukum. Siap. Jadi kalau bidang studi dari A diminta untuk menjadi review untuk bidang studi B, karena itu bidang studi seharusnya nggak masalah, nggak boleh ada yang marah. Bodinya 1. Ya kan bodinya 1. Jadi kita sepakat ini yang ada di sini paling nggak nih. Kalau besok ada yang marahin dekan masalah begituan, disupport. Begituan Iya, itu yang masalah review. Kadang-kadang kita sama-sama mendapati kenyataan dari secara ilmunya. Di judulnya peer review itu sebenarnya nggak ada di Dikti. UI menjalankan peer review. Nah, peer review-nya seharusnya tidak ada representasi kewajiban secara letter law bahwa departemen A, departemen B itu hanya bisa kalau bisa kayak fakultas teknik ada metalurgi, ada elektro dan lain-lain. Kalau hukum nggak ada departemen, ya kan? Jadi nggak boleh dong ada keberatan kalau ada misalnya dari hukum acara ternyata dari perdata, nggak masalah. Yang internasional juga gitu. Itulah kita sepakati dulu nih kan yang ada di sini nih. Bahkan oke, amin, makasih. Kalau harusnya malah nggak ada peer review loh, aturan Harusnya nggak ada. Iya, ngapain lu bikin nama-nama itu? Kerjanya menambahin aturan dan bikin susah orang. Tidak. Gini. Terima kasih. Pertanyaan dilanjutkan. Sebenarnya belum selesai, tapi alhamdulillah jadi tercerahkan karena banyak masukan. Nah, oh hidup. Nah, Mas Anang dan teman-teman, jadi kan reviewer itu mempunyai kepastian tugas ya, data surat tugas atau apa gitu ya, data dari mereka. Nah, ketika dia tidak bisa menyelesaikan tugasnya dalam jangka waktu 2 minggu, gitu kan? Kemudian yang terjadi berkas dikembalikan lagi kepada dekan lah dalam hal ini tanda kutip SDM untuk dicarikan lagi siapa si reviewernya, gitu ya. Setahu saya karena dia sudah mendapatkan kewenangan untuk mengadili, maka sebenarnya teori kewenangannya sudah masuk. Kalau dia tidak melakukan apapun, harusnya dia masuk titik positif di situ, Mas. Jadi harusnya diterima. Begini, kalau sesuatu dimohonkan, kemudian karena jadwal administrasinya lewat, dianggap terkabulkan. Oh, dia Jadi tidak lagi baik, nanti kami sampaikan ya. Nah, gitu. Karena SOP yang sedang kami susun bahasanya tadi bahwa kalau enggak akan dicarikan yang mungkin punya kesempatan waktu. Dianggap terpenuhi. Kalau gitu nanti kami sampaikan Karena fail, kan? SOP-nya lagi dibuat, Bu. Ya, SOP-nya itu masih dibuat. Ada pasal 53 Undang-Undang Administrasi. Kami kurang paham soal itu, Bu. Kenapa Kepala BLLH ahlinya? Siap, Bu. Kepala BLLH. Terima kasih, Bu. Siap. Saya baru tahu soal itu. Terima kasih banyak, Pak.
Terima kasih Ibu. Jadi kalau bisa tidak ada sih ya alhamdulillah ya Pak. Ya. Ini namanya kepastian administratif. Siap. Dengan karena administrasi nggak bergerak, orang terhambat. Siap. Maka dianggap pada saat dia fail, dia nggak terhambat. Ya ini kami perlu banyak belajar. Baik Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu 1 menit lagi Pak sampai dengan 8:30. Mungkin masih ada lagi yang ingin memberikan pertanyaan. Kalau sudah tidak ada, kita bisa hapus. Ada? Satu. Habis ini saya lagi. Oh ya, baik. Jangan lupa asas. Lupa asas. Siap. Mulai terlambat. Pancasila. Izin 21.30 kan. Boleh terlambat tapi nggak boleh selesai terakhirnya. Izin Pak. Saya terlambat sedikit. Tadi saya dapat informasi dari Ibu Trik tadi. Tadi saya waktu konsultasi, kebetulan saya baru diangkat PNS, ya, alih status itu 2017. 2017. Terus saya pas dengan Mas Faisal, berarti saya baru bisa mengajukan 2027. Sebentar. Gimana tadi? Langsung 10 tahun sudah dicabut. Iya, awalnya saya mau konfirmasi itu. Itu betul atau karena Sekarang jabatannya apa Pak? lektor kepala. Oh sudah lektor kepala. Iya, Udah kepala bisa. gitu. Jadi saya ingin mau konfirmasi saja. Oh, TMMD-nya kalau sudah sampai 10 tahun cukup? Enggak, Enggak, makanya. Dan kalau dihitung dari 2017. Oh enggak, salah. Saya koreksi ya, mohon maaf tadi yang informasi bahwa sejak Bapak diangkat menjadi dosen dihitung dari masa kerjanya. Oh. Bukan, jadi TMMD-nya bukan dari sejak diangkat PNS-nya. Jadi sudah 10 tahun dari 2007 ditambah 10 tahun 2007. Enggak. Jadi kalau misalnya agak ragu, kalau belum punya penyesuaian masa kerja, kita buatkan penyesuaian masa kerjanya. Karena problemnya itu kadang-kadang di bagian dikti kan kadang kurang mengerti soal penyesuaian masa kerja kalau dia ada alih status begitu. Jadi untuk menjamin itu, tapi kalau misalkan TMMD di dalam sisternya itu sudah 10 tahun sejak dari BMN, itu sudah cukup. Tapi untuk menguatkan dari pengalaman kami Pak ya, dari Fakultas Pasikom, dari Fakultas FIB, itu kemarin berhasil memuat dengan membuat penyesuaian masa kerja. Betul, sejak pegawai itu. Jadi seorang dosen itu dinilai sejak dia angkat menjadi dosen, bukan diangkat perpindahan statusnya. Perpindahan status itu tidak mempengaruhi seorang untuk diusulkan kenaikan jabatan, apalagi syarat 10 tahunnya gitu ya. Ini mungkin alih statusnya kan ada di lajang telah menikah itu. Insya Allah Pak bisa diusulkan lanjut ke guru besar. Azas. Oh ya azas, baik. Baik Bapak Ibu sekalian, karena diingatkan tentang azas lagi. Sampai 2 mic-nya. Megangin Bu. Sebelum kita tutup closingan, tadi ada permintaan dari teman-teman SDM Fakultas, kita akan foto bersama. Ada satu yang miss tadi. Saya minta tolong pengerti. Rumah kita ada di bidang studi 1, walaupun itu bukan departemen. Kemudian rumah di bidang studi itu adalah SAU. Ya. Ada Senat Akademik Fakultas, ada Senat Akademik Universitas. Tadi kita sama-sama dengar, ternyata dikti itu nggak ada transfer review. Lalu DGB bersama SAU lakukan itu. Tarik. Gimana itu Bang? Pertanyaan saya, Kan bisa lah. kemana kita tempat mengadu? Harusnya mohon SAF mengangkat hal itu untuk menyampaikan ide. Ya dong, SAF dong yang menyatakan, karena di representasi dosen ada yang GB, ada yang non GB, adanya di SA. Kalau SA-nya cuma merepresentasikan kepentingan DGB, berarti ada yang terzalimi dong namanya. Iya dong. Iya betul Pak Dekan. Iya dong. Kita harus fair dong mengakui bahwa Senat itu adalah representasi seluruh dosen. Iya. Jadi SAF harus bunyi ngomong, mohon pengertiannya
Kalau kayak gitu kebijakannya, ada yang agak rugi. Apalagi nanti kalau peer review itu, karena nanti masuk fakultas hukum, bawaannya adalah kualitatif. Padahal tadi kuantitatif. Tadi aja tanpa kepastian bahwa kalau reviewnya nih, maaf, gak rajin, balik, terus diulang lagi, cari lagi review yang lain. Nah, tadi sebenarnya kita sama-sama dengar orang yang mendapat penilaian nasional tadi dari Pak Anang berapa 5 orang ya di bidang hukum. Iya, 5. Ternyata kita punya calon 1, ternyata kan sayangnya BIMTEK nggak ikut. Jadi besok kami berharap yang buat GB-GB muda nih yang baru akan insya Allah dinobatkan, Putri, Bu Yeti, Pak Ari, Pak Bita, ya tolong bantu kita yang itu, tolong bantu untuk kita perbanyak tuh yang nasional tadi biar jangan masa bidang hukum cuma 5. Gitu. Demikian lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk foto bersama kita baiknya di posisi di panggung ya. Bisa naik semuanya ke panggung. Backgroundnya bro, backgroundnya. Hah? Backgroundnya nanti buat laporan kan ada bacaan ya? Nggak ada. Kegiatannya apa? Workshop. Hah? Nah, ini.